Assalamualaikum sob. Buat kita-kita dengan gaji 100 ribuan bisa kok bangun rumah kayak gini. Beneran. Simpelnya ada uang dikit bikin pondasi dulu aja. Kalau uang udah habis nabung lagi, kalau udah cukup buat slopnya. Lalu nabung lagi kalau udah cukup buat kolomnya dan seterusnya. Nanti bakal kita rinci kok biaya per item pekerjaannya, dari galian berapa, pondasinya berapa, slopnya berapa, kolomnya habis berapa, dan seterusnya. Udah, pokoknya luangin 10 menit waktu kalian buat stay di video ini, nggak bakal nyesel, beneran. Tapi buat yang belum subscribe dulu ya. Dan buat yang merasa video ini bermanfaat, like-nya jangan lupa. Dan biar kalian gak ketinggalan desain-desain yang terupdate dari kita, boleh juga share ke medsos kalian biar kita sama-sama nambah manfaat. Yuk kita review dulu konstruksinya seperti apa rumah estetik yang nuansanya villa banget dengan view semua ruang ke arah kolam renang. Langsung aja kita simak videonya. Oke, yang pertama siapkan dulu lahannya ya. Buat bangun rumah kayak gini kalian butuh lahan gak luas kok, cuman 6 kali 8 meter udah cukup. Tapi kalau kalian butuh carport harus siapin lahan yang agak panjang, sekitar 6 kali 12 meter aja udah oke banget. Baik, yang pertama kita siapkan dulu boplangnya ya. Untuk boplang ini biayanya 260.000. Kemudian setelah pelupang selesai kita tarik benang buat ngegali pondasi. Biaya galian untuk pondasi ini 546.000 untuk sekitar 10,5 meter kubik. Kemudian setelah galian pondasi selesai baru kita pasangin pondasi batu kalinya dengan volumenya sekitar 10,5 meter kubik. Biaya per meter kubiknya 650 ribuan. Jadi untuk pondasi batu kali ini menghabiskan dana 6.825.000. Oke, jadi kalian nabung dulu sekitar 7 jutaan untuk bikin pondasi rumah keren ini ya. Kemudian jika pondasi sudah selesai kita masuk ke tahap pembetonan, yaitu pembetonan yang pertama ada slop beton. Untuk slop beton ini kita gunakan tulangan besi 10 mili dengan ukuran slopnya 12 x 20 cm. Untuk biayanya 4.990.000 rupiah. Meter kubiknya ini sekitar 1,05 meter kubik ya. Baik, kemudian setelah slop selesai kita berdirikan kolom betonnya. Untuk kolom beton sendiri kita gunakan tulangan atau besi pokok 10 mili berjumlah 4 buah. Sedangkan ukuran daripada kolomnya sendiri berukuran 20 x 20 cm. Untuk volumenya sekitar 1,6 meter kubik. Kemudian biayanya untuk kolom ini 6.944.000 rupiah. Kemudian setelah kolom selesai kita berdirikan dinding batanya ya. Untuk dinding bata ini kita gunakan bata ringan karena pengerjaannya cepat dan juga lebih hemat. Untuk volume daripada dinding ini sekitar 82 meter persegi. Untuk biaya per meter perseginya 150.000 dan biaya total bikin dinding rumah kayak gini habis dana sekitar 12.311.000 rupiah. Oke, kayak gini dia. Oke, kayak gini dia bentuknya. Simple banget, ini dikerjakan nggak sulit. Kemudian setelah dinding selesai kita kerjakan ring temboknya ya. Untuk ring di ujung tembok ini besinya juga kita gunakan 10 mili. Kemudian ukuran ring betonnya sekitar 12 x 15 cm.
Untuk biayanya 4.800.000-an. Ini hampir mirip biaya slope, padahal volumenya lebih kecil karena pengerjaannya agak rumit karena dia di ujung atas ya bos. Oke, kemudian setelah ring tembok selesai, kita berdirikan dinding segitiga ya. Ini tadi sudah masuk pasangan bata ringan ya. Oke, untuk konstruksi utama daripada rumah ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita mengerjakan rangka atap. Untuk rangka atap sendiri kita gunakan rangka atap Gavalum. Untuk rangka atap Gavalum ini luas bersihnya sekitar 35 meter persegi. Untuk biayanya Rp8.750.000. Kemudian selain menggunakan atap Gavalum, rumah ini juga menggunakan atap kayu dengan penutup genteng. Untuk luasnya sendiri sekitar 14 meter persegi, biayanya Rp6.300.000. Kemudian jika atap selesai, baru kita kerjakan plafonnya. Untuk plafon ini biayanya Rp3.960.000. Oke, pekerjaan berikutnya adalah pekerjaan pintu dan jendela. Pada rumah ini butuh pintu utama dan jendela plus kusennya 1 unit, biayanya Rp3.500.000. Kemudian pintu kaca bagian belakang biayanya Rp2.500.000. Ini pintu ke arah ruang cuci. Kemudian pintu plus kusen kamar ada 2 buah, biayanya Rp1.500.000 per bijinya, jadi Rp3.000.000. Kemudian jendela kamar plus kusen ini agak gede karena jendelanya besar-besar, ada 2 buah, kemudian biayanya Rp4.500.000 ya. Kemudian pintu kamar mandinya ada 1 unit, biayanya Rp1.500.000. Untuk pekerjaan pintu jendela sendiri jadi menghabiskan dana sekitar Rp15 juta. Oke, untuk pintu jendela selesai, kita total dulu ya biayanya. Untuk tegak payung pada rumah ini, jika kalian kepepet sudah pengen nempatin, sebenarnya udah bisa ya. Kalian butuh tambahan biaya yaitu pekerjaan listrik, kita anggarkan Rp3 juta udah cukup. Kemudian pekerjaan instalasi air ini ada 2 item ya, yaitu pasangan instalasi air bersih termasuk saniter, yaitu kloset, shower, kemudian keran. Kemudian ada juga instalasi air kotor, yaitu yang terdiri dari septic tank, kemudian resapan ya. Oke, untuk biaya instalasi air sendiri biayanya Rp8.740.000. Baik, sampai di sini kalau di total biayanya sebesar untuk biaya segini rumah ini sudah bisa ditempatin ya, meskipun dia belum finishing. Tapi setidaknya udah nyaman dan aman karena pintu jendela udah komplit. Nanti finishingnya bisa sambil jalan. Baik, kalau kita teruskan sampai finishing, kita butuh item pekerjaan yaitu plasteran. Plaster dinding itu volumenya agak gede, 164 meter persegi. Biaya per meter plasternya Rp35.000. Biayanya total untuk plaster Rp5.745.000. Kemudian ada ajian, biayanya Rp2.460.000. Kemudian pasangan keramik dinding pada kamar mandi, ini kita gunakan keramik setara Rp130.000-an ya bos. Karena kamar mandinya nggak luas, ini biayanya juga nggak terlalu gede, sekitar Rp1.950.000. Kemudian pasangan keramik lantai, untuk keramik lantai setara harga 100 ribuan, biayanya Rp400.000. Kemudian pasangan keramik lantai dalam, untuk keramik lantai dalam ini kita anggarkan 110.000 untuk biaya beli keramiknya aja. Jadi biaya per meter persegi pekerjaannya sekitar 180 ribuan, itu udah tukang plus semen dan bahan ya. Kemudian untuk biaya total keramik lantai dalam ini menghabiskan biaya Rp5.560.000.
Kemudian WPC eksterior. Untuk WPC eksterior ini biayanya 3.900.000. Oke. Jadi total biaya bangun rumah ini plus finishingnya menghabiskan dana Rp101.670.000. Tentu saja ini sangat-sangat tergantung skill tukang yang kita pakai dan efektivitas penggunaan bahan di lapangan. Tentu harus diperhatikan juga untuk luasan rumahnya. Luas bersih rumah ini hanya 33 meter persegi ya. Jadi jangan dibandingkan dengan luas rumah yang gede-gede, tentu jauh berbeda. Sedangkan untuk kolam renang nanti bisa kalian tambahkan sendiri ya, karena itu sifatnya bukan kebutuhan pokok. Oke, seperti ini dia desain rumah 100 jutaan, udah keren banget, udah nyaman banget ditinggalin. Suasana desain rumah ini villa banget, udah oke banget pokoknya, serasa liburan tiap hari. Baik, untuk eksteriornya sendiri berkonsep simple, modern, dengan poin fasad ada pada dinding rumah, dinding bagian luar yang kita finishing dengan plaster, tapi ini nuansa batu alam ya. Ini bikinnya gampang banget, ini biayanya nggak mahal. Kalian coba lihat di YouTube aja, tutorial bikin dinding kayak gini udah banyak banget dan low budget banget, daripada kalian harus beli batu alam yang asli itu wah mahal banget ya. Di balik pintu utama ini kita posisikan sebuah ruang keluarga buat nonton TV bareng-bareng di sini, udah nyaman banget lah pokoknya. Baik, buat teman-teman yang ada kendala pada rumahnya, mungkin kebocoran atau rumahnya kurang nyaman mungkin ya, boleh komen di kolom komentar, apapun yang ditanyakan nanti sebisanya saya jawab. Oke. Kayak gini dia desainnya, terbuka banget, lega banget. Rumah ini kecil tapi kerasa lega banget ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe channel ini manfaat banget dah pokoknya. Dan buat yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya ya. Dan notif loncengnya ditekan juga biar kalian gak ketinggalan info desain terupdate dari kita. Oke. Untuk poin daripada interior rumah ini kita posisikan tentu pada kolam renang ya. Kolam renangnya udah estetik banget. Kemudian di balik kolam renang kita posisikan sebuah area dapur dan ruang makan. Oke, kayak gini dia. Baik, dari arah kolam renang coba kita melangkah ke kamar anak ya. Oke, kamar anaknya kita taruh di sisi depan ya. Baik, coba kita masuk. Untuk kamar anaknya sendiri kita isi dengan satu buah bed single, cukup untuk satu buah bed anak. Kemudian ada almari dengan pintu geser. Kemudian view jendelanya langsung kita arahkan ke kolam renang, udah seger banget. Di sini ada meja belajar, fresh banget pokoknya. Oke. Kemudian dari arah kamar anak ini coba kita menuju ke kamar mandi dulu ya. Untuk kamar mandi kita posisikan di ujung depan. Ini kita pilih posisi terjauh dari area dapur dan ruang makan ya, agar untuk menjaga kenyamanan baik yang ada di dalam maupun di luar kamar mandi. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth.
Oke, setelah dari area kamar mandi kita melangkah sedikit ke belakang. Oke, lega banget, fresh banget, seger banget lah pokoknya rumah ini. Kemudian kita masuk ke kamar tidur utama. Oke, kamar tidur utama ini kita isi dengan satu buah bed double size. Kemudian di sisi belakang ada susunan WBC, kemudian satu buah lukisan bulat, kemudian di sana ada almari dengan kaca cermin sekalian buat rias. Untuk jendela sendiri tentu kita arahkan ke poin daripada interiornya, yaitu ke arah kolam renang. Keren banget pokoknya. Buat kalian yang punya lahan ukuran 6x10 atau 6x8 atau 6x12, bikin rumah kayak gini udah keren banget, cocok banget lah. Oke, simple, elegan, nyaman, dan villa banget. Tentu untuk kolam renang ini opsional banget ya. Jika kalian nggak suka kolam renang, kalian bisa ganti dengan taman kering ya. Bisa kalian kasih tanaman di sini, bebas banget. Oke, buat kalian yang punya lahan kosong mungkin ya, bisa bikin kayak gini, disewakan udah jamin laris manis pokoknya. Oke. Keren. Baik bos, saya kira cukup ya untuk pembahasan desain kali ini. Terima kasih buat yang sudah like videonya, terima kasih buat yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah share video ini. Baik, sekian dulu. Dan buat yang mau request gratis, boleh langsung komen aja di kolom komentar. Dan buat yang mau request berbayar, kita cantumkan nomor WA kita ada di deskripsi ya. Baik, sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna hear